يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, ikhwah yang Allah muliakan, kita di sini sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mencari pahala, sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, duduk di majlis yang mulia ini untuk mengamalkan dari sabda Nabi yang mulia, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita membahas, judulnya sudah ditulis, ini tentang mukhalafat Ramadan. Mukhalafat Ramadan. Anda akan baca buku ini ya. Jadi supaya nggak ngawur, kita baca bukunya ulama, walaupun nggak semuanya, karena waktu kita sangat terbatas. Tapi mimbabi ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Ini ada kitab ikhwan untuk thalabul ilm, kira makruh ya, Mukhalafatu Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. Nanti Anda tinggal lihat di internet, bisa ada ya, di download bukunya. Mukhalafat Ramadan ya, Mukhalafat Ramadan. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di bulan Ramadan, hal-hal yang menyelisihi hal-hal yang mukhalafah, penyimpangan ya, penyimpangan di bulan Ramadan yang dilakukan oleh sebagian dari saudara kita kaum muslimin. Nah, beliau di muqaddimahnya itu mengatakan bahwa silsilah ini merupakan kumpulan dari apa yang beliau dengar, dari apa yang beliau saksikan, dari apa yang beliau baca ya, dari kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh manusia di bulan Ramadan. Tapi beliau berkata begini, an husni niyatin aw taqlidin aw ghairi dzalik. Kesalahannya itu muncul karena husni niyat, niat yang lurus, niat yang bagus ya. Jadi ada orang niatnya baik, tapi tidak semua orang yang punya niat baik tapi benar ya, karena ibadah itu ikhwan Allah punya dua syarat ya, tidak. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Lihat, kesalahan yang dilakukan oleh banyak manusia didasari dengan niat yang bagus, niatnya baik, tapi salah karena tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau karena taklid. Karena apa?
taklid, ikut-ikutan taklid ini. Berapa banyak orang yang taklid? Ya, tidak mau belajar, tidak mau baca, tidak mau duduk di majelis ilmu. Banyak. Sehingga beragamanya karena taklid. Ya. Nah itu. Banyak. Puasa taklid, sholat taklid, wudu taklid, umrah juga taklid, haji taklid. Berapa banyak ikhwan orang yang umrah, orang yang haji nggak ngerti tata cara ibadah umrah dan haji. Nggak satu dua. Ya. Subhanallah. Alangkah baiknya kalau kita belajar agama, belajar din, ya, renungan kita. Ya. Jangan sibuk ngurus dunia, ngejar dunia, tapi agama tidak tahu. Udah dapat rezeki banyak, fulus banyak, ngerti gimana cara mengeluarkan zakat. Gak ngerti gimana cara ibadah haji. Banyak orang kaya, anak mau umroh, anak mau haji, berangkat tuh. Tapi gak belajar tata cara umroh atau tata cara haji. Di sana tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW itu banyak. Bahkan gak ngerti gimana cara pakai ihram, pakaian ihram, gimana sa'i, gak ngerti. Ada kejadian, duit ada, berangkat suami istri sama keluarganya, sa'i itu dari sofa ke sofa dihitung 1 kali. Padahal sofa ke Marwah sekali, Marwah ke sofa sekali, gitu. Dan akhirnya di kecapean, dan kebodohan membuat orang capek. Coba kalau ngerti ilmu, ya sebentar enak, sofa Marwah sofa, gitu. Makanya al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, ikhwan Allah ya kan, di halaman 11 sebelum bahas tentang mukhalafat. Jadi di sini beliau sebutkan ada 33 mukhalafat. Ya, 33 mukhalafat. Nah, sebelum beliau bahas mukhalafat, beliau kasih muqaddimah di antaranya tentang apa? Aqsamun nas fi Ramadan. Tentang jenis-jenis manusia di bulan Ramadan. Ya. Nah, di buku ini beliau sebutkan macam-macam jenis manusia di bulan Ramadan sampai 6 jenis. Ya. Yang pertama, faminhum qismun yantadhiru hadha asy-syahra bi farighi as-sabri wa tazdadu farhatuhu bi usulihi. Jadi di antara mereka, ini yang jenis pertama nih ya, ada orang yang nunggu bulan ini dengan penuh kesabaran, kemudian tambah senang, tambah bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dia pun bersungguh-sungguh ibadah, puasa, sholat, ya, puasa siang harinya, sholat wajibnya, kemudian sholat apa malamnya, sholat tarawihnya, sedekahnya, zikirnya, dan lain-lain. Nah ini khairul aqsam. Ini sebaik-baik jenis yang nanti akan beliau sebutkan. Jadi nunggu Ramadan, pas jumpa dengan bulan Ramadan senang, senang, kemudian semangat ibadah, puasa semangat, sholat semangat, sedekah juga semangat, sedekah. Ya, kemudian zikir. Ini sebaik-baik jenis manusia yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kita ini jenis yang mana nanti kita lihat ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan,
dermawannya lebih lagi, lebih meningkat lagi ketika bulan Ramadan, ketika berjumpa dengan Jibril, ya, dan berjumpa dengan Jibril setiap malam, baca Al-Quran, tadarus, ya. Dan di akhir hadis ini beliau berkata, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Jadi Rasulullah SAW itu lebih dermawan, ya, lebih dermawan dengan kebaikan lebih dari angin yang berhembus. Nah, semoga kita bisa mencontoh kedermawanan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jenis manusia yang pertama. Wa minan nas, ini yang kedua, qismun yadkhulu alaihi syahru Ramadan. Di qismun yadkhulu alaihi syahru Ramadan wa yakhruju wa huwa ala ma kana alaihi qabla Ramadan. Jadi jenis orang yang kedua ini sama saja, ya, ketika berjumpa dengan bulan Ramadan dan berpisah dengan bulan Ramadan sama saja seperti itu, tidak ada pengaruhnya. Ya, lihat, falam yata'athar min syahri siyam, ya, nggak ada keinginan nambah kebaikan, ya. Ini jenis yang keberapa? Yang kedua. Ini jenis yang jelek, ya. Jenis yang ketiga, qismun la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Ada jenis manusia di bulan Ramadan, ya, dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Fa idza jaa, apabila datang bulan Ramadan, ya, ra'aitahum ruk'an sujada, ya, kau lihat mereka itu ruku, sujud, ya, rajin ibadah. Fa idza salakha Ramadan 'adu ila ma kanu 'alaihi minal ma'asi. Nah, kalau berpisah sama bulan Ramadan, mereka kembali lagi kepada perbuatan apa? Maksiat. Ya. Nah, mereka inilah yang disebut oleh Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad, bi'sal qawmu la ya'rifunallaha fi illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Nah, ya. Anjurannya bagi orang seperti ini segera apa? Bertobat, ya. Yang keempat, ya, jenis yang keempat, qismun yusawwimu batnahu minal mat'umat wa la yaltafitu ila ma siwa dhalika fatarahu ab'adan nasi 'anil akli wasyurbi fi Ramadan, lakin la yajidu harajan fi sima'il munkarati wal ghibati wan namimati was sukhriyati, bal wa hadha daidanu fi Ramadana wa ghairihi. Ini yang jenis yang keberapa? Keempat. Dia ada jenis manusia puasa perutnya dari makan, ya, dan dari minum, ya. Kau lihat orang-orang seperti ini, yang jenis keempat ini, orang yang paling bisa tahan makan dan minum, paling jauh dari buka itu, gak mau makan, gak mau minum, kuat, ya. Akan tetapi orang ini atau jenis yang keempat ini masih suka melakukan kemungkaran, ya, masih suka dengerin kemungkaran, masih suka ghibah, namimah. Tahu namimah? Ngadu domba, ya, istilah kita ngadu domba, ya. Nah, kenapa enggak ngadu kebo? Ya, sudah istilah Indonesia saja gitu, ya. Nah, namimah, ngadu domba, atau sukhriyah. Sukhriyah itu apa? Ngejek, bully, itu sukhriyah. Bahkan yang demikian ini merupakan kebiasaannya di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan.
Ya, ini perlu diketahui. Syekh Hafizahullah berkata begini, wa ila haula'i yuqal, kepada mereka ini maka dikatakan, i'lamu, ketahuilah, annal ma'asi muharramatun fi Ramadan wa ghairihi, lakin tazdadu hurmatuha fi Ramadan ala qawli ba'di ahli al-ilm. Ketahuilah bahwa maksiat itu diharamkan baik di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Tetapi menurut pendapat sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, ya, keharamannya itu bertambah di bulan Ramadan. Nah, ini jenis yang keberapa ini, kawan? Yang keempat, ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang haram, tidak meninggalkan perbuatan yang haram, Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi ada orang makan, ada orang tidak makan, tidak minum, berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi sia-sia. Allah nggak butuh. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang puasa tapi mulutnya nggak puasa. Ya, jelek-jelekin orang. Orang yang puasa matanya nggak puasa, telinganya tidak puasa. Ya, dengerin apa ya? Kemungkaran. Dengerin kemungkaran itu apa diantaranya? Musik, nyanyian, ya. Simak al-munkarat. Ya. Jadi dengar musik dan nyanyian, dengar hal-hal yang haram, ghibah. Allah nggak butuh. Sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Jenis yang kelima, jenis yang kelima nih, kata beliau, wa minan nas kismun ja'ala nahar siyami raqqadan wa laylahu samra wa lahwan falahu wastaghalla naharahu bidzikri wal khairi wa lahu nazzaha laylahu anil muharramati. Ini penting ya. Ada jenis manusia yang menjadikan siangnya, ya, untuk tidur, turu baik, ya, jadi tidur terus. Ya. Malamnya begadang, siangnya tidur, malamnya apa? Begadang, dan melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak bisa mengambil kesempatan di waktu siangnya untuk berzikir, untuk kebaikan, juga tidak mensucikan malamnya dari hal-hal yang haram. Ya, nah, oleh karena itu beliau berkata pada orang yang jenis seperti ini, kata beliau, ittaqullaha fi anfusikum wa la tufarritu fi khairin wasala ilaikum. Ya, takutlah kalian kepada Allah, pada diri kalian, jangan kalian sia-siakan, ya, jangan kalian lalai dari kebaikan yang sampai kepada kalian. Bulan Ramadan kebaikan bukan? Kebaikan nyampe kepada kita, jangan sia-siakan, ya. Nah, itu. Jadi ketika hidup enak, ya, nyaman, kemudian datang bulan Ramadan, berlomba supaya derajat kita tinggi, ya. Masya Allah. Dan itu hadis apa? Hadis saya siapa? Talha bin Ubaidillah, kan? Orang masuk surga yang meninggal tidak dalam keadaan berperang, ya, masuk surga duluan. Makanya kalau misalkan Allah kasih umur panjang pada kita, jumpa dengan bulan Ramadan, ini kesempatan. Bahkan di hadis tadi Talha bin Ubaidillah sangat jelas sekali. Itu derajatnya antara apa, langit dan
bumi. Banyak bodoh kalau orang ingin mati, ya, bodoh. Dan bodoh juga kalau orang dikasih umur panjang, tidak mengambil kesempatan umur panjang dalam apa? Ketaatan. Dua kebodohan. Ya, bodoh orang ingin cepat mati, bunuh diri ah, kayaknya enak bunuh diri, gitu ya. Kayaknya orang bunuh diri itu dia merasa punya masalah paling besar. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang nggak memiliki masalah yang sebesar dia atau lebih besar dia. Ini kan bodoh orang ini. Padahal banyak orang di bawah dia, ya tidak? Baru diancam sama istrinya bunuh diri, ya salah. Lebih parah lagi, anak muda dia pacaran, syar'i tidak pacaran, tidak syar'i. Kemudian putus cinta istilahnya. Putus cinta tiba-tiba gantung diri ya. Ya, meninggal, melet. Lah, atau terjun di jalan tol. Ya, sudah putus cinta dosa. Bukan putus cintanya, bukan. Pacarannya. Ya, musibah di atas musibah ini. Kemudian bunuh diri. Atau karena misalkan dagang nggak pulang ke rumah istri marah-marah, ya Allah berat hidup. Akhirnya capek, istrinya buka kamar udah melet. Ya Allah, perlu diketahui orang yang meninggal karena bunuh diri itu, ya, itu akan menghadapi masa sulit ke depannya. Karena apa? Rasulullah SAW bilang, orang yang meninggal karena bunuh diri itu akan diadab sesuai dengan cara dia bunuh diri. Ya, hadisnya sahih. Kalau dia bunuh diri, mati bunuh diri dari tempat yang tinggi, dilempar dari tempat yang tinggi. Kalau dia matinya karena sum, bunuh diri karena sum itu racun ya. Nah, diantaranya baygon, nenggak baygon. Ya suruh nenggak terus dan pakai racun terus. Enak gak disiksa dengan itu? Enggak enak. Kalau bunuh dirinya ngiler ini, begitu terus. Kalau bunuh diri di hadidah itu dengan besi, ya, itu akan seperti itu juga. Nah, itu. Jadi orang bunuh diri itu bukan berarti bunuh diri itu sudah nyaman dah, setelah itu nyaman. Enggak, justru akan menghadapi masa-masa yang ngeri, ya, diadab, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wajib bertobat. Orang yang semacam ini, kata Syekh, wajib bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa abshiru minallahi bima yassarakum. Ya. Kemudian jenis yang terakhir di mukadimah ini adalah ma la ya'rifullaha fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Hadza syarrul aqsam wa akhbathuha wa akhtaruha. Ada jenis manusia yang tidak kenal Allah baik di Ramadan dan di selainnya. Ini jenis yang paling buruk, ya, yang paling jelek, yang paling bahaya. Di Ramadan tidak kenal Allah, di selain Ramadan nggak kenal Allah, ya, nggak balik, nggak berakal, nggak berakal. Kalau ingin tahu orang yang nggak balik, nggak berakal, dibalik tabir, tabir warteg, ya, kelihatan kaki doang muncang-muncang, ya. Nah ini bahaya orang ini. Baik, ikhwan yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.